Assalamualaikum Sobat Football United. Bahas konferensi pers. Dan ini secara konsisten gue tampilkan di Football United. Ada beberapa mungkin yang berpikir, wah ini ajang pembelaan. No, ini bukan ajang pembelaan. Ini adalah penyampaian informasi ya. Karena memang ada konferensi pers. Ini juga berdasarkan ada beberapa feedback, sudah lama juga ya, saran untuk diartikan. Dan akan gue artikan dan akan gue beri komentar seperti biasa. Sumber pun juga sama, manunited.com. Erik ten Hag judulnya mengatakan kita membiarkan FC Twente hidup. Erik ten Hag ini kecewa setelah sisi Manchester United-nya dihukum dengan sebuah kesalahan menghadapi FC Twente di hari Rabu malam. Manchester United ini unggul dulu melalui Christian Eriksen, strike yang sangat luar biasa. Lalu FC Twente ini bisa menyamakan kedudukan melalui Sam Lammers. Harry Maguire dan juga Bruno Fernandes ini dua di antara beberapa pemain yang memiliki peluang, tapi Manchester United tidak bisa mengawali Europa League dengan kemenangan dan membuat Erik ten Hag frustrasi. Kita harus lebih konsisten. Kita membiarkan mereka hidup. Kita unggul 1-0, kita kontrol pertandingan ya, kita mengendalikan pertandingan. Tapi Anda juga harus terus konsisten. Anda harus terus melakukannya di babak kedua. Level kita turun dan kita memberikan gol kepada FC Twente. Itu sebenarnya belum selesai. Kita seharusnya mencari gol kedua. Jadi mereka bisa terus hidup ya FC Twente ini. Dan kita terhukum oleh sebuah kesalahan dari sisi kita sendiri. Kita sangat frustrasi. Gol yang tidak bisa diterima. Gol itu merupakan kesalahan tim. Seorang pemain Twente bisa mendribling bola hampir sepanjang lapangan atau setengah lapangan tanpa ada yang menghentikannya. Ini tidak bisa diterima. Kita tidak bisa memberikan gol seperti ini. Kita telah melihat dan lagi-lagi Anda harus terus bekerja keras sepanjang pertandingan. Ketika Anda unggul 1-0, Anda harus terus melakukannya untuk mencari gol kedua. Ini merupakan pertandingan pertama di Europa League. Ini sangat penting untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Saya tidak berpikir saat ini tentang mendapatkan hasil seri ya. Saya hanya berpikir tentang performa. Anda harus terus meningkat. Kita harus lebih konsisten. Ini tentang membangun struktur yang bagus, menciptakan peluang-peluang untuk menyelesaikan pertandingan. Tidak ada waktu untuk sentimen. Di momen kali ini, dengan tim saya ingin berkembang. Dan saya ingin membuat musim yang sukses. Jadi tidak ada tempat untuk sentimen seperti ini. Ini merupakan match yang spesial karena tentu saja saya memiliki sejarah dengan FC Twente. Tapi Anda harus menghentikannya. Tidak boleh berpikir tentang hal ini. Anda tidak boleh melibatkan emosi. Anda harus klinikal. Anda harus menyiapkan tim. Anda harus bekerja untuk ini. Dan sekarang ini juga yang terjadi di hati saya. Apa yang saya lakukan dengan hati saya dan juga dengan pikiran saya, ya, untuk bisa memberikan kemenangan ya. Kita harus terus membangun. Kita harus terus membangun dan besok kita harus terus berlanjut. Hari ini tidak bagus. Kita seharusnya bisa menang. Kita membiarkan lawan hidup. Dan kita tidak menghentikan hal tersebut. Kita tidak menghentikan mereka ya. Bahkan setelah kita unggul 1-0. Ini tidak bagus. Kita tahu hal seperti ini ya. Kita harus belajar dari hal ini. Kita harus lebih aman. Kita harus lebih bisa memanfaatkan momentum-momentum di mana kita bisa mendominasi bola. Kita harus mempercepat pertandingan atau mempercepat tempo ya, sehingga kita bisa menciptakan gol kedua. Terkait dengan kembalinya Rasmus Højlund, tentu saja sekarang kita memiliki pilihan-pilihan di depan, tapi Joshua Zirkzee juga bekerja dengan sangat bagus. Dia menciptakan beberapa peluang bagus. Jadi dia juga memiliki shooting yang brilian dan juga dihentikan dengan bagus oleh kiper Twente. Jadi saya sangat senang Rasmus Højlund kembali, dan tentu saja saat ini dia harus bisa mendapatkan kebugaran yang penuh dengan kecepatan yang penuh, dan harapannya dia bisa mencetak sebuah gol.
Kita tahu hal tersebut. Dia sangat bagus di dalam kotak penalti. Ya, itu tadi konferensi pers dari Erik ten Hag. Tanggapannya ya, tadi malam setelah live commentary, setelah menyaksikan pertandingannya, gue bikin review. Ada unsur emosional tentu saja ya, hasil mengecewakan, berharap kemenangan, tapi berakhir justru seperti itu. FC Twente berhasil mengambil 1 poin dari Old Trafford. Lalu pagi ini gue melihat lagi tayangan-tayangannya ya, ada highlights yang cukup panjang dari sebuah televisi di Belanda di sini, lebih dari 10 menit. Gue saksikan dan menurut gue secara permainan sebenarnya ya Manchester United ini dominan. Mereka mengontrol pertandingan, bahkan ya mereka bisa secara terus-menerus berusaha untuk mendapatkan momentum bahkan peluang. Hanya saja ketajaman di lini depan, finishingnya ya Kak. Terlalu banyak bola itu membentur pemain belakang dari FC Twente, di mana FC Twente sendiri memang tampil low block. Dari situ gue menilai dari keseluruhan pertandingan ya, mungkin Erik ten Hag tidak tidak sepenuhnya kesalahan itu ada pada dia. Sekali lagi, tidak sepenuhnya kesalahan itu ada pada dia. Tapi gue melihat di babak kedua ini memang ada penurunan permainan. Gue melihat ada gestur dari Erik ten Hag. Sebenarnya dia ini meminta pemain itu untuk mempercepat tempo di atas lapangan, tapi itu tidak terjadi. Artinya para pemain ini juga mungkin yang bisa dikatakan adalah mereka terlalu santai di babak kedua. Mereka mungkin terlalu nyaman, sehingga intensitas, determinasi, agresivitas juga ini menurun di babak kedua. Sehingga akhirnya ya FC Twente bisa mendapatkan momentum yang diawali dari kesalahan. Dan by the way, gol tersebut di tayangan terlihat jelas ya, bagaimana mungkin bek kanan dari FC Twente itu bisa mendribling bola sendirian melewati banyak pemain Manchester United dan tidak ada yang menghentikan. Harusnya ada yang berani ambil resiko, mungkin melakukan professional foul atau apa ya. Yang jelas harus dihentikan karena itu membuka betul-betul, itu membelah betul-betul sisi dari Manchester United. Kenapa bisa seperti ini? Menurut gua ya balik lagi tadi yang gua katakan, mereka nampaknya terlalu santai. Dan ini tidak boleh dilakukan. Mereka harus terus keep going ya. Mereka harus terus ya mencari gol demi gol selanjutnya. Dan itu sudah pernah mereka lakukan sebenarnya ketika menghadapi Barnsley. Tapi ya FC Twente menghukum ya. Gol itu jelas menurut gua usaha individu sebenarnya, bukan karena skema yang bagus dari FC Twente, lebih dari serangan yang sporadis. Mereka ada satu pemain yang berani penetrasi dan tidak ada yang menghentikan. Lalu Christian Eriksen melakukan kesalahan keputusan. Sam Lammers melakukan pressing yang sporadis. Dia lari, finishingnya pun juga secara sporadis. 1-1, mereka bisa mengambil sebuah poin dari Old Trafford. Tapi setelahnya Manchester United baru bereaksi, di mana keadaannya tidak lagi sama. FC Twente lebih meningkat kepercayaan dirinya. Mereka lebih solid dan disiplin lagi dalam melakukan low blocks yang hampir sepanjang pertandingan mereka lakukan. Manchester United sebenarnya mempersulit permainan dari FC Twente. Hampir setiap kali FC Twente ingin build up dari bawah, Manchester United ini bisa nge-push, mendorong kembali bola tersebut. Mungkin Sobat Football United ada yang menyaksikan, ada yang tidak menyaksikan. Yang gue aneh sebenarnya tidak menyaksikan tapi ikut komentar tentang permainan. Nah ini aneh sebenarnya. Tapi anyway, gue sarankan mungkin bisa lihat tayangan ulangnya atau bahkan tayangan siaran ulangnya, katakanlah seperti itu, dari pertandingan. Bahwa memang pemain Manchester United ini bisa mempersulit FC Twente untuk bisa build up. Mereka dipaksa lagi ke kiper, long ball bisa diantisipasi. Hampir selalu monoton seperti itu. Bahkan counter attack ya, transisi yang ingin dilakukan oleh FC Twente hampir selalu bisa diatasi, sebagian besar diatasi oleh pemain-pemain Manchester United. Artinya secara permainan they're not that bad, mereka tidak seburuk itu. Namun ada beberapa pemain menurut gua nampaknya tidak maksimal di permainannya. Satu pemain yaitu adalah Bruno Fernandes. Gua menilai Bruno Fernandes di beberapa pertandingan terakhir ini tidak berada pada permainan yang level tertinggi, kapasitas tertinggi yang dia bisa. Jual saja, buang saja. Selalu solusinya terlalu gampang ya. Ketika ada masalah ganti, Gua tidak berpikir seperti itu karena itu tidak realistis. Saat ini bursa transfer sudah ditutup ya kan. Itu hanya unsur emosional saja, atau mungkin kebencian yang berlebihan. Menurut gue nggak tahu kenapa bisa seperti itu.
Bruno Fernandes menurut gue pemain yang fantastis, itu sudah dibuktikan bermusim-musim sebelumnya. Dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, merupakan rekrutan terbaik setelah Sir Alex Ferguson. Tapi faktanya beberapa pertandingan terakhir dia tidak perform. Termasuk juga tadi malam ya. Ada beberapa peluang skema yang dia menjadi arsiteknya, iya. Tapi ada banyak kesalahan juga yang dia lakukan. Ada frustrasi yang terlihat juga di pertandingan tadi malam. Nah, gua melihat kenapa ini bisa terjadi, apa yang harusnya dilakukan, apakah salah penempatan, itu bisa jadi ya menurut gua. Dan itu ada peran dari Erik ten Hag juga, bagaimana di sisa pertandingan di babak kedua dia justru ditempatkan di sebelah kanan, dimana gua selalu pernah katakan dan akan gua ulangi, Bruno Fernandes bukan ditempatkan di kanan atau di kiri, tapi di tengah. Ketika ditempatkan di kanan, menurut gua ini seperti kayak sesuatu yang dipaksakan. Kalau gua lihat statistik ya, kemarin itu dia buruk. Akurasi passing 75%. Key passes dia hanya 1. Lalu expected assist biasanya dia tinggi, ini merupakan salah satu atribut dari Bruno Fernandes. Dia bakal 0,1. Ini hampir tidak ada. Ada apa dengan Bruno Fernandes? Bagaimana solusinya? Well, menurut gua Erik ten Hag harus tegas ya, harus berani mengistirahatkan Bruno Fernandes sih menurut gua. Kemarin sebenarnya salah satu kesalahan dari Erik ten Hag adalah menurut gue adalah membiarkan Bruno Fernandes terus berada di atas lapangan. Padahal ada opsi-opsi lain. Manchester United kemarin memiliki bangku cadangan menurut gue yang cukup bagus ya. Ada Anthony yang bisa ditempatkan di sayap kanan ya. Menurut gue mungkin bisa dimasukkan menggantikan Bruno Fernandes. Ada juga Casemiro misalnya, yang bisa dimainkan di sana. Karena Mason Mount juga diberi kesempatan bermain ya kan. Artinya ada banyak opsi, ada banyak variasi. Walaupun demikian, yes, gue memiliki keterbatasan pengetahuan. Gue tidak tahu apakah pemain-pemain yang ada di bangku cadangan itu 100% ready semua untuk diturunkan di situasi seperti tadi malam. Artinya dalam intensitas yang sangat tinggi, apakah mereka siap? Itu gue nggak tahu, itu penilaian dari tim pelatih. Tapi dari yang gue ketahui paling tidak ya, nama-nama ini, menurut gue Bruno Fernandes tadi semalam harusnya ditarik lebih awal sih, sehingga dia memiliki ya mungkin itu yang dibutuhkan ya oleh Bruno Fernandes untuk direm sedikit lah dalam tanda kutip. Gue tidak melihat bahwa solusinya adalah dijual-jual seperti apa, apalagi dia baru saja menandatangani kontrak baru ya kan. Ini lebih ke emosional saja menurut gue, unsur seperti itu. Tapi bagaimana bisa meningkatkan kembali kapasitas pemain yang beberapa musim terakhir bahkan dalam tanda kutip menurut gue menggendong Manchester United ya, dari kontribusi statistik yang menurut gue tidak terbantahkan. Namun tadi malam dia merupakan pemain yang tidak tampil maksimal ya di atas lapangan. Dan seperti gue katakan, ketika Bruno Fernandes ini tampil tidak bagus, efeknya besar ke tim secara keseluruhan. Itu yang terjadi di atas lapangan. Jadi tidak ada pemain yang bisa mengangkat ya menurut gue ketika Bruno Fernandes ini jatuh penampilannya seperti tadi malam. Ya ini memperlihatkan juga di sisi lain sebagaimana penting sih sebenarnya. Namun demikian ya menurut gue ya semalam seharusnya bisa diganti, diberikan kesempatan kepada pemain lain sih menurut gue seperti itu. Tapi sekali lagi gue memiliki keterbatasan. Jelas ini merupakan kekecewaan. Manchester United mengulangi lagi kesalahan-kesalahan musim lalu dan bahkan di awal musim ini ketika kebobolan. Kita lihat ya, semoga ada perbaikan di pertandingan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.